Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ella Sabila dengan NIM 223131 semester 6 Prodi Manajemen kelas RA 8 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu penilaian syarat ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Produktivitas dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton dan rekan-rekan semua. Sekian, terima kasih, jangan lupa menyaksikan. Ada 8 pembahasan mengenai materi manajemen produktivitas. Yang pertama, definisi produktivitas, tugas dan penilaian. Yang kedua, ekivalensi persyaratan dan perbandingan perusahaan. Yang ketiga, penyebab dampak peningkatan produktivitas, siklus produktivitas dan pengukuran, evaluasi produktivitas, productivity improvement and sustaining, perencanaan produktivitas, dan pengembangan karir yang berkelanjutan meningkatkan produktivitas dengan pengembangan potensi karyawan. Oke teman-teman, di sini ada definisi produktivitas. Produktivitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan output yang maksimal dengan menggunakan input yang minimal. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, produktivitas mencerminkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, teknologi, dan bahan baku. Nah, untuk menghasilkan barang atau jasa. Secara sederhana, semakin hasil yang dapat diperoleh dari jumlah besar daya yang sama, semakin tinggi tingkat produktivitasnya. Selanjutnya yaitu tugas produktivitas. Produktivitas tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah output, tetapi juga pada bagaimana output tersebut dihasilkan dengan cara yang efisien dan efektif. Ada beberapa tugas utama dalam produktivitas, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi produktivitas, yang kedua, meningkatkan kualitas produk, yang ketiga, meningkatkan jumlah produk, dan yang terakhir, mengurangi biaya produksi. Selanjutnya yaitu adanya penilaian produktivitas. Penilaian produktivitas sangat penting untuk mengetahui seberapa efisiensi suatu proses produksi atau pekerjaan yang dilakukan. Ada beberapa metode utama dalam menilai produktivitas. Yang pertama, mengukur jumlah produk yang dihasilkan. Nah, salah satu cara yang sederhana untuk menilai produktivitas adalah dengan menghitung jumlah produk yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Jadi, semakin banyak produk yang dihasilkan dengan sumber daya yang sama, semakin juga tinggi produktivitasnya. Jadi salah satu contohnya nih kayak gini teman-teman. Sebuah pabrik sepatu menghasilkan 1000 pasang sepatu per minggu nih contohnya. Setelah peningkatan sistem produksi, jumlahnya naik menjadi 1200 pasang sepatu per minggu, maka produktivitas di pabrik tersebut meningkat. Yang kedua, mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Produktivitas juga dapat diukur berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu produk atau tugas. Jadi, semakin meningkatnya waktu yang diperlukan tanpa mengurangi kualitas, nah, semakin produktif suatu proses tersebut. Salah satu contohnya yaitu kita mengambil dari perusahaan makanan. Sebuah perusahaan makanan ini membutuhkan 2 jam untuk memproduksi 500 bungkus makanan ringan. Setelah mengoptimalkan proses produksi, mereka hanya membutuhkan 1,5 jam untuk jumlah yang sama. Nah, ini menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas karena waktu produksi lebih efisien. Yang ketiga yaitu mengukur biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Produktivitas yang baik tidak berarti menghasilkan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat, tetapi juga dengan biaya yang lebih rendah. Mengukur biaya produksi membantu dalam menilai efisiensi keuangan. Contohnya yaitu kita mengambil dari sebuah pabrik juga. Nah, pabrik elektronik nih salah satunya ya di Indonesia. Sebelumnya menghabiskan 500 juta untuk memproduksi 10.000 unit smartphone nih. Setelah menerapkan efisiensi dalam penggunaan bahan baku dan energi, mereka bisa memproduksi jumlah yang sama hanya dengan 450 juta. Yang berarti apa? Yang berarti ada peningkatan dong produktivitas biaya di dalam sebuah pabrik elektronik smartphone ini. Selanjutnya yaitu di sini ada ekivalensi persyaratan untuk membandingkan perusahaan. Ekivalensi persyaratan untuk membandingkan perusahaan dapat didefinisikan sebagai penerapan standar yang setara dalam memilih dan mengukur data yang digunakan untuk membandingkan 2 atau lebih perusahaan. Prinsip
ekivalensi persyaratan untuk membandingkan perusahaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perbandingan yang dilakukan antara perusahaan adalah adil yang dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat dan relevan. Ada beberapa tujuan ekivalensi. Yang pertama, menghasilkan perbandingan yang adil, memastikan keakuran data, mempertahankan objektivitas dan pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi dalam analisis keuangan, dan menyediakan dasarnya yang kuat untuk keputusan investasi. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui ada beberapa faktor yang mempengaruhi ekivalensi persyaratan. Kita perlu pertimbangkan dalam menetapkan ekivalensi persyaratan ini untuk memastikan bahwa perbandingan antara perusahaan adalah setara. Nah, ekivalensi persyaratan perusahaan ini ada beberapa langkah untuk mencapai ekivalensi persyaratan dalam perbandingan perusahaan. Untuk mencapai persyaratan dalam perbandingan perusahaan, ada beberapa langkah yang perlu diikuti. Yang pertama, identifikasi tujuan, terus menentukan tujuan perbandingan. Sangat penting untuk memilih kriteria yang relevan. Apakah tujuan Anda ini atau apakah tujuan rekan-rekan untuk menilai profitabilitas, efisiensi operasional, atau keberlanjutan finansial perusahaan. Nah, langkah-langkah melakukan evaluasi strategi. Yang pertama yaitu kita harus konsistensi. Memperbaiki tolak ukur kerja dan pengukuran kerja. Nah, teman-teman, di sini ada yaitu penyebab dan dampak peningkatan produktivitas. Ada beberapa penyebab peningkatan produktivitas. Yang pertama adanya teknologi. Nah, teknologi ini adalah penggunaan teknologi canggih seperti otomasi, robotik, dan sistem informasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, penyebab dan dampak peningkatan produktivitas adanya inovasi. Nah, inovasi ini pengembangan produk atau proses baru yang dapat meningkatkan produktivitas dengan mengurangi biaya produksi. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan dapat meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja. Selanjutnya adanya perbaikan proses. Nah, analisis dan perbaikan proses produksi dapat meningkatkan produktivitas dengan mengurangi waktu biaya yang diproduksi. Penggunaan sumber daya yang efisien. Penggunaan sumber daya yang efisien seperti energi, air, dan bahan baku yang dapat meningkatkan produktivitas dengan mengurangi biaya produksi. Produktivitas itu berdampak langsung pada profitabilitas perusahaan. Produktivitas mengacu pada kemampuan penyelesaian proses organisasi secara efisien. Tingkat produktivitas yang rendah dalam suatu organisasi berarti perusahaan itu tidak dapat memproduksi apa yang dibutuhkan secara tepat waktu. Karena biaya produksi setiap produk itu lebih mahal. Laba atas investasi atau ROI dan laba setiap produk menjadi lebih rendah. Selanjutnya adanya faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Evaluasi produktivitas adalah proses penting dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam organisasi. Evaluasi produktivitas hanya melibatkan pengukuran output terhadap input, tetapi juga pertimbangan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, serta menerapkan sistem yang mendukung proses evaluasi tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja ada 3. Yang pertama, ketepatan waktu, penampilan karyawan, kesopanan, dan tanggung jawab terhadap keluhan. Selanjutnya yaitu adanya perencanaan produktivitas jangka panjang vs jangka pendek, SMART, dan langkah-langkah untuk mencapai target. Produktivitas adalah proses strategi yang dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, baik itu waktu, tenaga kerja, atau teknologi guna mencapai hasil yang maksimal. Pada perencanaan produktivitas jangka panjang yang umumnya mencakup periode dari 1 tahun, fokus utamanya adalah pada berkelanjutan dan pengembangan strategis. Dalam hal ini, perusahaan akan melakukan analisis mendalam mengenai tren pasar, perkembangan teknologi, serta perubahan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi bisnis di masa depan. Sebaliknya, perencanaan produktivitas jangka pendek berorientasi pada pencapaian hasil yang lebih cepat dan spesifik, biasanya dalam rentang waktu 1 tahun atau kurang, teman-teman. Dalam perencanaan ini, perusahaan lebih banyak berfokus pada pengelolaan operasional sehari-hari dan respon terhadap kondisi pasar yang dinamis. Perencanaan produktivitas memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun organisasi.
Bagi individu, manfaatnya meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi stres, meningkatkan fokus, bisa mencapai tujuan produktivitas, dan meningkatkan motivasi. Sedangkan bagi organisasi yaitu ada 6. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi operasional di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk di dalam organisasi atau perusahaan, terus mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan daya saing, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan kesejahteraan karyawan di dalam suatu organisasi tersebut. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif ini, penerapan prinsip SMART dalam perencanaan produktivitas sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisien, yang juga memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tidak hanya jelas, tetapi juga dapat diukur realitas relevan dan terkaitnya waktu. Ada beberapa langkah untuk mencapai target produktivitas. Mencapai target produktivitas adalah tujuan penting bagi setiap organisasi atau perusahaan, ya kan, rekan-rekan? Nah, untuk mencapai target produktivitas secara optimal, kita perlu mengikuti langkah-langkah strategis yang terencana dan terukur. Ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas di dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut, menganalisis proses kerjanya bagaimana, menerapkan teknologi yang tepat di dalam perusahaan atau organisasi, memantau dan mengevaluasi kinerja yang ada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut, mendorong budaya kolaboratif, dan mengembangkan keterampilan karyawan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan produktivitas. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya di dalam mempengaruhi perencanaan produktivitas. Yang pertama, sumber daya manusianya, motivasi kerja, keterampilan dan pendidikan, disiplin kerja, dan kesehatan. Sedangkan faktor eksternalnya ada 4. Yang pertama, lingkungan kerja, teknologi, kebijakan perusahaan, dan faktor ekonomi. Tantangan dalam perencanaan produktivitas ada 6. Yang pertama, dinamika lingkungan produktivitas, komplikasi proses produksi, kualitas fokus dan motivasi, manajemen waktu yang buruk, keterbatasan sarana dan prasarana, serta lingkungan kerja yang tidak kondusif. Di dalam suatu organisasi itu pasti ada tantangan untuk merencanakan produktivitasnya. Poin selanjutnya yaitu pembahasan mengenai materi productivity, improvement, and sustaining. Peningkatan produktivitas dan berkelanjutan memiliki hubungan yang erat. Dengan menerapkan strategi yang tepat, organisasi dapat mencapai pertumbuhan bisnis yang lebih berkelanjutan tanpa mengorbankan efisiensi. Menurut Hasibuddin dalam Busro 2018, produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Nah, teman-teman, penggunaan teknologi dalam bisnis meliputi automasi atau automation dan digitalisasi untuk menggantikan proses manual, mempercepat kerja, serta mengurangi kesalahan manusia. Yang pertama yaitu mengurangi beban kerja manual. Mesin dan perangkat lunak menggantikan tugas yang berulang tersebut. Terus yang kedua, meningkatkan kecepatan dan akurasi. Teknologi meminimalkan kesalahan manusia untuk menghemat biaya operasional. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk tugas-tugas rutin, memudahkan pengambilan keputusan, data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dianalisis dengan cepat. Nah, selanjutnya yaitu adanya pengembangan karir yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas dengan mengembangkan potensi karyawan. Pengembangan karir yang berkelanjutan adalah salah satu aspek kunci dalam manajemen sumber daya manusia yang efektif. Pengembangan karir yang mencakup berbagai aktivitas yang membantu karyawan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan mereka sehingga dapat mencapai potensi yang maksimal. Ada beberapa faktor penting untuk dalam pengembangan karir yang berkelanjutan, yaitu pemberian pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, monitoring dan coaching, rencana karir, penilaian kinerja yang berkelanjutan, fleksibilitas kerja, pengakuan dan penghargaan atas pencapaian, rotasi pekerjaan, lingkungan kerja yang mendukung, teknologi, dan penilaian diri dan pengembangan pribadi. Secara keseluruhan, pengembangan karir yang berkelanjutan adalah investasi penting bagi suatu organisasi dan karyawan. Dengan menyediakan peluang pengembangan yang beragam dan berkelanjutan, organisasi dapat meningkatkan kepuasan kerja, retensi, dan produktivitas karyawan. Pengembangan karir ini berkelanjutan tidak hanya mencangkup peningkatan kompetensi individu, tetapi juga memperhatikan
kebutuhan dan apresiasi karyawan secara keseluruhan. Dengan memberikan kesempatan untuk pertumbuhan dan pengembangan yang berkelanjutan kepada karyawan tersebut, perusahaan dapat memastikan bahwa karyawan tetap terlibat dan terinovasi untuk mencapai hasil terbaiknya. Ada beberapa aspek penting, terutama faktor dan indikator menurut para ahli mengenai pengembangan karir yang berkelanjutan dalam meningkatkan produktivitas dalam pengembangan potensi karyawan. Saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan mengenai beberapa materi manajemen produktivitas. Jika ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang maksimal, mohon dimaklumi karena saya juga masih proses belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.